Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa satu kurang apapun. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan ya dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa dan juga untuk tetap melakukan hal-hal positif ya. Salah satunya untuk tetap belajar ya, sehingga kita menjadi salah satu makhluk ya yang nanti akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, hari ini adalah pertemuan kedua kita ya di mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini nanti kita akan mulai masuk ke dalam materi-materi ya, di mana materi yang pertama ini nanti tentunya adalah materi yang mungkin ya dari teman-teman semuanya sudah banyak yang menguasai ya. Namun mungkin juga nanti beberapa materi perlu kita refresh ulang gitu ya. Karena sebenarnya kalau melihat judulnya nanti tidak begitu menarik ya, karena semuanya mungkin sudah pernah mengenal ya dari sejak SD, SMP, SMA sudah banyak mempelajari itu, tetapi tidak ada salahnya kita untuk melakukan refreshment karena mungkin ada yang lupa atau mungkin ada yang terlewat gitu ya, sehingga kita ketika kita menggunakan itu jadi sedikit lupa ataupun ada yang hilang gitu ya. Nah, karena teman-teman semua besok menjadi seorang calon guru SD gitu ya. Jadi ketika ditanya terkait dengan materi ini ya, idealnya harus bisa menjawab sedetil-detilnya seperti itu. Nah, teman-teman semua seperti biasa ya, Pak Arif mengingatkan pada teman-teman semua untuk melakukan presensi ya di muka ya. Nanti durasinya ya kurang lebih sampai ya 50 menit kali 3 ya. Jadi sekitar berapa itu? 1 jam, 2 2 jam lebih setengah ya, 2,5 jam ya. Jadi sampai jam 10.30 maka teman-teman masih bisa presensi hadir ya. Jadi nanti sambil menyimak penjelasan dari Pak Arif, teman-teman semua bisa sambil mengisi presensi yang ada di muka seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, untuk hari ini nanti ya, kita akan mempelajari salah satu materi begitu ya. Materi yang sudah sangat familiar seharusnya ya untuk teman-teman semuanya, tetapi di sini nanti kita akan coba ungkap kembali ya. Dan karena ini adalah mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia, maka teman-teman semua tentunya harus mengenal gitu ya. Mengenal berkaitan dengan kebahasaan itu sendiri ya. Kalau dulu mungkin pernah teman-teman semua mengenal sejarah bahasa Indonesia begitu ya. Kita juga harus mengenal apa itu yang disebut dengan kata gitu. Kita juga harus mengenal terkait dengan tanda baca begitu. Dan kita harus juga mengenal salah satunya adalah berkaitan dengan huruf kapital begitu ya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini nanti kita akan fokus ya, fokus kepada beberapa penggunaan tanda baca gitu ya. Beberapa penggunaan tanda baca dan juga eh, mengenal ya beberapa kaitannya dengan huruf kapital gitu ya. Karena kalau kita telisik kembali ya, kita melihat kebiasaan-kebiasaan termasuk Pak Arif melihat beberapa teman Pak Arif itu banyak yang sudah abai gitu ya. Abai terkait dengan penggunaan huruf kapital gitu ya. Padahal teman-teman semuanya, kenapa sih kita harus melestarikan gitu ya penggunaan huruf kapital gitu ya. Kemudian kenapa kita harus melestarikan penggunaan tanda baca gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga tidak lain dan tidak bukan adalah tujuannya adalah untuk melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri.
begitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak, suatu negara itu dikatakan sebagai sebuah negara dia harus punya 3 syarat ya. Syaratnya apa saja, tahu nggak? Ada yang tahu? penduduknya, Gimana? ada penduduknya atau warga negara, Oh, ada penduduknya. Oke. Ada lagi yang lain? ada pemimpin negaranya, Ada pemimpin negaranya. Oke, yang lain? Mbak Ulul ya. Punya bahasa nasional ya, Mbak Tita ya. Oke. Nah, ini teman-teman ada lagi mungkin yang lain, pendapatnya yang lain. Tadi ada penduduk, ada pemimpinnya, ada eh, bahasa nasionalnya gitu ya. Ada tempatnya, Pak. Ada apanya? Tempatnya ya. Oke. Ada pulaunya ya. Kalau nggak ada pulaunya nanti nggak anu ya. Oke. Ada pendapat lain mungkin? Atau mungkin ada yang pernah membuka undang-undang dasar gitu ya. Gimana? ada lambang negara, Ada lambang negaranya. Oke. Masyarakatnya, Ada apa? masyarakat dan penduduk, Pak. Oh, masyarakat dan penduduk ya, sama dengan Mbak Ulia tadi ya. Masyarakat dan penduduk. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, Ada DPR-nya, Pak. ada DPR-nya. Ada MPR-nya, adanya ya. Nah, teman-teman semuanya, sesuai dengan peraturan internasional ya, yang itu akhirnya dikutip dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa suatu negara ya, itu disebut sebagai sebuah negara, dia harus mempunyai tiga hal. Yang pertama adalah tadi ya, yang pertama adalah bendera ya, yang kedua adalah bahasa ya, dan yang ketiga harus punya lambang gitu ya kan. Nah, itu baru diakui ya, baru diakui menjadi sebuah negara ketika eh, apa dia mempunyai tiga hal ini tadi. Nah, teman-teman semua, ternyata syarat untuk menjadi sebuah bangsa itu mereka harus punya bahasa. Nah, sedangkan Indonesia sendiri ya saat ini kan memang sudah punya bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Tetapi pertanyaannya adalah, teman-teman masih ingat nggak, Indonesia itu apakah hanya punya satu bahasa sampai sekarang? tidak Pak, Enggak ya, banyak sekali ya bahasanya ya. Ada bahasa apa saja? bahasa Jawa, Bahasa Jawa, dan Sunda, Apak, iya kan? Betawi, Nah, bahasa. Nah, itu adalah bahasa yang sampai sekarang teman-teman masih tahu gitu ya. Masih ada. Dan bahasa Jawa itu kan banyak sekali jenisnya. Tetapi teman-teman tahu tidak bahwa ada loh bahasa itu yang sudah musnah gitu. Contohnya bahasa apa? Ada yang tahu nggak? sama Apa? Melayu yang bahasa Indonesia, Melayu. yang dulu sebelum adanya bahasa Indonesia. Oke, jadi Melayu Riau ya sejarahnya ya. Serta, Pak. Nah, Sangsekerta, benar sekali Mas Satrio ya. Jadi dulu pernah ada bahasa Sangsekerta ya. Dulu juga ada bahasa-bahasa kerajaan. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa bahasa-bahasa itu sekarang sudah musnah? Ya, kenapa bahasa itu sekarang sudah musnah? Kira-kira penyebabnya apa? Yang sudah dirumuskan Karena bahasa itu tidak tiap wilayah kehidupan itu tidak bisa memahami, terus di Indonesia itu
Bahasa Indonesia, oke. Kalau kita sudah punya bahasa persatuan, nyatanya Mbak, bahasa Jawa juga masih eksis, gitu ya. Bahasa Sunda juga masih eksis. Nah, kenapa ini bahasa Sangsekertanya kok tiba-tiba hilang sendiri gitu ya? Musnah sendiri Tidak, gitu. tidak ada yang melestarikan, Pak. Tidak ada yang Nah, mengajarkan. betul sekali ya Mbak Tipta. Jadi karena bahasa Sangsekerta itu tidak ada yang melestarikan, gitu ya. Jadi dia tidak ada. Kenapa tidak hadir sampai saat ini? Karena tidak ada yang melestarikan, iya kan? Nah, padahal saat ini ya kita sebagai bangsa Indonesia itu bahasa Indonesia juga sudah mulai terancam, ya, mulai terancam. Sekarang mulai muncul yang namanya bahasa gaul, gitu ya, bahasa slang ya. Tahu bahasa slang nggak? Bahasa slang itu adalah bahasa slang itu singkatan dari slengean, nih ya. Jadi dia bahasa-bahasa yang dipleset-plesetkan gitu ya. Dari kosakata bahasa Indonesia dia diplesetkan ya. Contohnya kata santai menjadi santui. Coba teman-teman semua cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak ada itu ya. Nggak ada istilah arti bahasa santui gitu ya. Arti santui apa gitu ya. Nggak ada ya. Nah, teman-teman semua, kita memang sudah ada ya lembaga khusus yang menangani berkaitan dengan bahasa itu sendiri. Namanya adalah Pusat Bahasa. Di sana juga tidak hanya bertanggung jawab terkait dengan bahasa Indonesia saja, gitu ya. Tapi di sana juga menaungi terkait dengan kelestarian dari bahasa daerah, gitu ya. Nah, tugas Balai Bahasa atau Pusat Bahasa itu tadi, ya salah satunya adalah untuk memperkaya tadi, ya kosakata, ya kemudian perkembangan, ya. Jadi bahasa Indonesia itu kan dari waktu ke waktu itu kan dia mengalami proses penyesuaian gitu ya. Banyak sekali kosakata-kosakata ya. Kalau dulu karena kita masih di masa ya tadi ya masa perjuangan gitu ya. Waktu dulu awal bahasa Indonesia itu masuk begitu ya. Itu dia menyerap dari kosakata-kosakata yang ada di eh, para pendatang ya. Karena waktu dulu kan sebenarnya sejarahnya kenapa muncul bahasa Indonesia itu kan sebenarnya itu kan eh, bahasa Indonesia itu sebagai lingua franca gitu ya. Lingua franca. Jadi dia sebagai bahasa komunikasi ya yang digunakan oleh pedagang waktu itu ya untuk berkomunikasi gitu. Nah, itu kalau teman-teman semua masih mengingat sejarahnya bahasa Indonesia itu seperti itu. Awalnya dari perdagangan. Nah, perdagangan sendiri kan dulu yang datang itu kan macam-macam ya. Ada orang Arab, ada yang orang dari Portugis, dari mana itu masuk semuanya yang mana mereka bingung tuh mau komunikasi pakai bahasa apa gitu kan. Nah, muncullah lingua franca itu tadi ya. Padahal waktu itu teman-teman bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah bahasa Jawa. Ya. Jumlah penuturnya paling banyak waktu itu ya, sebelum bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa apa? Bahasa nasional, itu penuturnya justru yang paling banyak adalah bahasa Jawa gitu ya. Nah, dari teman-teman semua ini, kira-kira ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak terkait dengan kenapa sih waktu itu ditentukan sebagai bahasa Indonesianya itu adalah bukan bahasa Jawa, tetapi malah bahasa Melayu Riau, ya, Melayu Riau. Kira-kira ada yang bisa menceritakan tidak itu? Ada yang tahu? Atau mungkin pernah membaca sejarahnya? Caranya belum terpengaruh oleh bahasa yang lainnya. Karena belum Kayak terpengaruh. bahasa dari dan lain-lain gitu Pak. Kalau Oh, saya baca. oh gitu. Jadi dia karena masih origin ya, origin ya, belum belum terkontaminasi ya. Oke.
Terima kasih Mbak Devi ya. Selanjutnya, mungkin ada yang pernah baca yang lain? Ya, ada yang pernah membaca yang lain? Saya Pak, Ya, gimana Mbak Ulia? dulu kan karena kan awalnya pertama itu bahasa Hmm, Melayu itu digunakan karena melakukan perdagangan dan menguasai wilayah di Nusantara oleh hmm, Raja Haji. hmm, Kemudian karena untuk banyak sastrawan-sastrawan yang mengeluarkan karya-karyanya, hmm, sehingga bahasa Melayu itu menyebar hmm, secara luas ke mana-mana, karena sudah karya-karyanya para sastrawan itu sudah meluas. Kemudian Muhammad Yamin atau sastrawan-sastrawan itu membuat perundingan bahwa harus ada satu bahasa yang menjadi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu diresmikan itu secara nasional pada Sumpah Pemuda yang dilakukan pada 28 Oktober 1928. Itu sendiri terdapat pada Sumpah Pemuda yang kedua. iya. Bunyinya gimana Mbak? Sumpah Pemuda yang ketiga bunyinya gimana? Bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Gimana? Kami, Bahasa persatuan yaitu Kami kami, dan Putri Indonesia, itu bahasa persatuan bahasa Indonesia. mengakui. menjunjung tinggi Menjunjung bahasa tinggi. persatuan bahasa Indonesia. Iya, bukan berbahasa satu bahasa Indonesia ya. Menjunjung bahasa persatuan. Oke. Kenapa kira-kira itu istilahnya menjunjung tinggi bahasa persatuan, bukan berbahasa satu bahasa Indonesia? Nah, ini teman-teman harus tahu ini alasannya kenapa ini. Kan Indonesia bahasa untuk mempermudahnya berbicara dengan hari ini. Mempermudah Tertarik berbahasa Indonesia itu untuk apa Mas Fazli? Untuk untuk mempermudah berbicara dengan dari daerah-daerah lain, Mbak. jadi masih boleh untuk menggunakan bahasa lain gitu ya. Oke, ya. Jadi teman-teman, saya dulu pernah melakukan studi kas ya, ke beberapa kelas gitu ya. Terkait dengan Sumpah Pemuda itu banyak sekali teman-teman yang ternyata lupa gitu ya, bahwa di situ bukan bukan berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi kalau coba kalian teman tes case saja ya, satu kampus itu ditanya Sumpah Pemuda itu yang ketiga bunyinya apa gitu kan. Biasanya mereka akan menyatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia gitu ya. Nah, dari kalimat ini teman-teman, kenapa dia tidak sesuai gitu ya? Karena ketika teman-teman hanya berbahasa satu, hanya bahasa Indonesia saja, maka ketika kalian menggunakan bahasa lain, maka kalian melanggar sumpah kalian, gitu ya. Gitu. Karena apa? Kan janjinya kan berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi di rumah pakai bahasa Jawa pun itu sudah melanggar sumpah kan, ya kan? Padahal sumpah itu kan sesuatu yang tidak perkara kecil gitu ya, bukan perkara kecil tapi perkara besar. Makanya istilah di sana dulu adalah para pemimpin itu sudah merumuskannya dengan baik gitu ya. Jadi bukan berbahasa satu tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Gitu ya. Makanya teman-teman ketika kalian belajar seperti ini, kalian komunikasi dengan masyarakat dari daerah lain gitu ya. Itu kalian cenderung untuk menggunakan bahasa Indonesia, iya kan? Coba kalian misalkan ke Sumatera atau mungkin kalian ke daerah Papua gitu ya. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, repot sekali gitu. Iya enggak? Karena apa? Di sana ada sebuah sesuatu yang arbiter gitu ya. Kesepakatannya itu beda gitu ya.
kesepakatannya beda. Contoh di sini kalau misalkan teman-teman tahu istilah nedi ya, nedi, tahu ya. Nah, nedi itu apa? Nedi Makan. makan. Nah, itu kan sebuah kesepakatan dari masyarakat Jawa gitu ya. Jawa bahwa nedi itu makan. Tapi kalau teman-teman berkunjung ke Papua, kemudian monggo nedirien gitu ya, itu masyarakat Papua akan kebingungan gitu ya. Iya nggak? Nedi, apa itu nedi gitu kan? Nah, makanya teman-teman semua, kita sangat beruntung sekali ya ada bahasa Indonesia itu tadi. Sehingga di sana pernyataannya adalah bahasa Indonesia itu dijunjung tinggi, ya kan? Nah, ada kalau kalau prinsipnya eh, di balai bahasa ya, itu adalah eh, kuasai bahasa asing ya, kuasai bahasa asing, kemudian lestarikan bahasa daerah gitu ya. Kemudian intinya dia harus dijunjung tinggi terkait dengan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu menjadi nomor satu gitu. Nah, kita kembali ke sejarahnya ya. Jadi teman-teman semua, sebenarnya kenapa bahasa Indonesia itu atau Melayu Riau itu diangkat gitu ya. Diangkat menjadi sebuah bahasa nasional. Ya ini besok kalau teman-teman menceritakan ke siswa-siswinya di SD gitu ya. Itu teman-teman bisa menjelaskan bahwa itu adalah salah satu kebijakan ya atau kebijaksanaan orang-orang terdahulu ya. Jadi orang-orang terdahulu itu menentukan sesuatu itu bukan karena ini banyak nih pemilihnya, ini banyak nih penggunanya. Jadi yang banyak itu yang dominan, dia yang menang gitu ya. Ternyata dulu dasarnya bukan seperti itu ya. Kenapa bahasa Jawa waktu itu walaupun jumlah penuturnya paling banyak di Indonesia ya, tetapi dia tidak dijadikan sebagai bahasa nasional. Nah, itu mereka punya alasan atau punya alasan bahwa ketika bahasa Jawa itu diangkat menjadi sebuah bahasa nasional, maka suku-suku yang lain ya, ras-ras yang lain itu pasti akan mengalami kecemburuan gitu ya. Sehingga kelangsungan dari bahasa Indonesia itu sendiri kalau diangkat dari bahasa Jawa itu proses kelestariannya nanti akan cenderung sulit gitu. Karena ada orang yang mungkin ada suku-suku yang dikucilkan gitu ya. Gitu. Nah, sehingga di situ diputuskan ya bahasa Melayu Riau ya di waktu itu yang jumlah penuturnya jauh lebih sedikit gitu ya. Jauh lebih sedikit tetapi di sana dia tidak ada keterkaitan gitu ya pada suku-suku tertentu ya. Walaupun itu disebut sebagai Melayu Riau tetapi itu bukan bahasa asli dari Riau sendiri gitu ya. Tapi dia bahasanya awalnya adalah dari bahasa Melayu itu sendiri ya. Yang biasa disebut oleh lingua franca itu tadi. Ya. Nah, maka teman-teman semua walaupun waktu itu kosakata dalam bahasa Melayu itu masih sedikit gitu ya. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu ya, dia melakukan proses serapan-serapan gitu ya. Itu. Dulu misalkan kata Ramadan gitu ya. Dulu nggak ada kata Ramadan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ada ya, muncul istilah Ramadan gitu ya. Kurban gitu ya. Kurban itu kan kita ambil dari bahasa Arab juga gitu ya. Bahasa Arab yang kita serap gitu ya. Kalau yang baru-baru ini ada istilah gadget ya. Ya, teman-teman kalau misalkan, gadgetmu mana gitu ya. Dulu gadget itu bahasa asing ya. Gadget gitu ya. Tapi kalau sebenarnya bahasa Indonesia sendiri sudah punya istilah untuk gadget gitu ya. Namanya adalah gawai ya. Tetapi orang seringkali ketika kita sebut gawai itu pikirannya bisa gitar, bisa alat-alat yang dia mempunyai senar gitu ya. Itu konsepnya banyak yang lari ke sana sehingga kebijakan dari Balai Bahasa kata gadget diserap menjadi bahasa Indonesia. Ya. Dan teman-teman untuk menentukan satu kosakata itu ya, Balai Bahasa itu diskusinya panjang gitu ya. Karena apa? Dia harus menyesuaikan dari lidahnya orang
Indonesia gitu ya. Kalian coba cross check ya, cross check dalam kosakata bahasa Indonesia itu ada nggak yang dia kosakatanya itu kayak apa ya, huruf konsonannya itu dia gabung sampai 3 atau berapa gitu ya, kayak bahasa Inggris atau apa. Nah itu selalu disesuaikan ya, karena dalam bahasa Inggris yang dia biasa ditulis dengan huruf Y itu biasa beberapa diubah menjadi huruf I gitu ya. Nah itu banyak sekali proses serapannya gitu ya. Nah itu teman-teman biasanya bisa ngeceknya di menu Taurus gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen mengetahui asal usul dari sebuah kata itu ya, biasanya kan kalau kalian search di di apa, KBBI itu biasanya ada Taurusnya. Nah Taurus itu menjelaskan bahwa kata ini sumbernya dari apa sih gitu ya. Dan kita kan harus mengetahui bahwa ini masuk dalam baku atau tidak baku gitu ya, atau non baku. Itu harus dicek ya, karena kita harus selalu up to date terkait dengan itu ya. Nah, teman-teman semuanya, itu secara singkatnya ya, itu sebuah refreshing saja bagi teman-teman yang lupa mungkin, kalau yang belum tahu itu sebagai sebuah tambahan wawasan ya, bahwasanya bahasa Indonesia sejarahnya panjang ya. Dan ini Pak Arif hanya menceritakan sedikit ya, secuil saja ya, belum dari prosesnya ya. Dan kita juga mengetahui bersama ya, bahwa bahasa Indonesia itu kan mengalami beberapa kali perubahan ejaan, nih ya kan. Kalau teman-teman tahu sekarang bahasa Indonesia itu ejaannya menggunakan ejaan apa ya? Ada yang tahu? E, EYD, oke. Mbak Rifda? EBI, oke. EBI, oke. Ada lagi yang lain? Nah, ini teman-teman harus tahu juga ya bahwa dulu pernah ada namanya ejaan Suwandi ya. Bahkan sekarang ya, sekarang ini kan Pak Arif lihat perkembangan kafe-kafe di Indonesia itu kan semakin banyak gitu ya. Dan mereka biasanya kafe itu kan khasnya kan dia ada klasik-klasiknya gitu ya. Dia settingan-settingannya itu berbasisnya artistik gitu ya, ke futuristik, kemudian juga estetikanya juga dapat gitu ya. Maka mereka biasanya memainkan kata-kata itu gitu ya. Bahkan kemarin Pak Arif di Soto mana ya? Soto Semarang atau mana ya itu yang arahan itu dekat BNI Kota Magelang itu, dia juga masih menggunakan ejaan-ejaan Suwandi gitu ya. Kalau teman-teman tahu ejaan Suwandi itu, dia adalah ejaan yang dia menggunakannya adalah apa? C diganti atau C itu masih digunakan dengan tulisan TJ gitu ya. Gitu. Jadi misalkan Sucipto gitu ya, tulisannya Soe TJ TJ gitu ya, Sucipto ya. U-nya masih menggunakan OE gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali ya lihat di beberapa kafe-kafe gitu ya. Ternyata itu apa ya? Saya nggak tahu juga itu kenapa itu malah menambah kerennya gitu ya, menambah kerennya. Tapi teman-teman ketika melihat seperti itu, kalian pastikan bahwa itu adalah ejaan lama ya. Ejaan yang sudah tidak digunakan lagi di Indonesia. Tetapi untuk beberapa orang hal-hal klasik seperti itu masih menarik untuk diulik gitu ya. Nah, kalau terkait dengan ejaan terbaru saat ini ya itu karena ejaan itu mengalami beberapa kali perubahan gitu ya. Nah, saat ini kita sudah tidak menggunakan ejaan yang disempurnakan lagi gitu ya. Jadi bukan ejaan yang disempurnakan lagi, tetapi sekarang kita sudah beralih menggunakan EBI. Ada yang tahu EBI itu apa? Ejaan Nah, ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu ada falsafahnya teman-teman ya. Jadi kemarin waktu Pak Arif mengikuti pelatihan bahasa yang terakhir itu menyatakan kenapa sih harus diganti menjadi EBI gitu ya, sedangkan apa ejaan yang disempurnakan itu kan sudah sempurna gitu ya. Kenapa malah kembalinya ke ejaan bahasa Indonesia saja gitu ya, bukan ejaan yang disempurnakan gitu ya. Ternyata falsafahnya juga menarik ya.
bahwa di dunia ini itu tidak ada yang sempurna, gitu ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Jadi Balai Bahasa pun menyadari, oh, ejaan yang sudah disempurnakan pun belum tentu sempurna. Karena apa? Masih terjadi perubahan gitu ya. Nah, maka di sana akhirnya Balai Bahasa memutuskan, ya sudahlah, kita ganti menjadi bahasa Indonesia saja. Ya, jadi ejaan bahasa Indonesia, ejaan miliknya bangsa Indonesia, gitu ya. EBI, ejaan bahasa Indonesia. Nah, maka sampai saat ini teman-teman, kalau ditanya lagi, wah ini nggak sesuai EYD gitu ya. Oh, nggak apa-apa gitu ya. Karena ini sesuai EBI gitu ya. Nah, nanti teman kalian pasti akan tanya, apa itu EBI gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman sudah kuliah bahasa Indonesia gitu kan. Yang lebih keren gitu ya. Sudah tidak EYD lagi. Nah, teman-teman, maka itu yang apa ya, kita harus pahami bahwa ternyata ya saat ini banyak sekali perubahan ya. Seperti kemarin saya juga kaget juga ya, bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pernyataan jika maka gitu ya. Kalau dulu kan waktu SMA gitu ya. Waktu SMA itu kan kita pernah ya mendapat materi-materi bahwa ketika kita memulai sebuah kalimat dengan kata jika gitu ya, itu maka di belakangnya harus diikuti dengan kata maka gitu ya. Nah, sekarang kata maka itu sudah diganti dengan tanda koma gitu ya. Jadi sudah tidak jika maka lagi ya. Itu menjadi tidak efektif ya. Kemarin itu sempat terjadi debat panjang juga antara pemateri dengan saya gitu ya. Bu, kenapa kaidah itu bisa berubah seperti itu gitu ya. Padahal dulu saya belajar terkait dengan jika maka itu ya, maksudnya ya kita juga mengingatnya kan banyak sekali ya di antara materi-materi yang lain gitu ya. Nah, itulah teman-teman salah satu proses perubahan yang ada di bahasa Indonesia ya. Mungkin dulu yang kita anggap itu benar ya, saat ini sudah mulai menjadi sesuatu yang mungkin tidak efektif lagi gitu ya. Dan saya menemukan beberapa kata hubung ya, itu sudah mulai diganti dengan tanda koma ya. Jadi untuk jika maka itu sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi kalau jika ya sudah langsung koma, jika kita makan koma, kita kenyang gitu. Ya, itu efisiensi ya. Jadi kalau dalam proses menulis kalimat itu kan kita harus menulis kalimat yang seefisien mungkin gitu ya. Seefisien mungkin. Padahal sekarang kita sudah basisnya digital ya. Digital itu kan kita mau nyimpen berapapun kan udah terfasilitasi gitu ya. Tetapi dari bahasa Indonesia sendiri memang bahasa yang baik itu adalah bahasa yang sederhana namun mudah untuk dimengerti gitu ya. Nah, teman-teman, itu sedikit apa ya, kilas baliknya kalau dalam bahasa Inggrisnya flashback gitu ya, terkait dengan sejarah bahasa Indonesia, di mana itu tentunya akan mengingatkan teman-teman semua dan juga untuk menambah wawasan teman-teman semua terkait dengan bahasa Indonesia itu sendiri ya. Nah, untuk yang selanjutnya ya, kita akan mulai masuk pada materi yang namanya adalah tanda baca gitu ya. Tanda baca. Nah, ini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya berkaitan dengan tanda baca gitu ya. Maka di sini Pak Arif hanya akan membahas kurang lebih ada 4 ya. Ada 4 ya. Yang pertama adalah ada tanda titik ya. Yang kedua ada tanda koma ya. Yang ketiga ada tanda hubung dan yang keempat adalah tanda elipsis. Ya. Kita akan membedah 4 tanda baca itu dulu ya. Walaupun sebenarnya ya tanda baca yang bisa kita bahas itu ada banyak gitu ya. Ada banyak ya, kurang lebih ada 16 tanda baca ya. Tetapi kita bahas 4 itu dulu ya, agar nanti teman-teman semua benar-benar bisa memahami fungsinya. Karena di sekolah dasar itu nanti kita akan banyak sekali menemui tanda baca itu ya. Nah, sambil kita sedikit
hiburan gitu ya. Nah, ini Pak Arif sudah membuat sebuah apa ya, Mentimeter. Pernah bermain Mentimeter? Sudah ya harusnya ya. Nah, ini silahkan nanti teman-teman semua klik ya. Ini linknya sudah Pak Arif kirimkan di kolom chat ya. Untuk kita lihat ya. Apa sih fungsi tanda titik gitu ya, yang masih teman-teman semua ingat ya. Nah, kalian bisa mengklik linknya itu ya. Kemudian kalian tuliskan ya, seingat kalian gitu ya. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 10 ya kalau nggak salah. 10 opsi. Nah, itu nanti kita sambil melihat hasilnya gitu ya. Ya. Nah, ini nanti sambil nunggu ya. Sesuai dengan apa yang teman-teman ingat dulu saja ya. Ini sambil tes case ya. Kira-kira apakah teman-teman ingatnya hanya satu atau mungkin punya yang lain ya. Ini tidak masuk dalam penilaian ya. Jadi tenang saja ya. Ini sambil refreshment saja terkait apa yang sudah teman-teman semua ingat gitu. Tidak harus diisi 10-10-nya ya. Nah, kalau teman-teman ingatnya 2 ya tulis saja 2. Ingatnya 3 tulis saja 3 kayak gitu ya. Halo. Iya, cek jaringannya agak anu ya. Bisa submit teman-teman linknya. Belum, Pak. Belum bisa. Harus login nggak?
itu Pak. Itu di mengisi link yang ada di kolom chat. Sudah belum? Nggak ada Pak punya aku Pak. Oh ya, tak share ulang aja ya. Ya baik. Oke. Voting link. Ini sudah ya? Sudah Pak. Sudah Isi ya. apa itu Pak? Gimana? Isi apa ya Pak? Ada pertanyaannya nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Ada award gitu ada Pak. Gimana? Ada bacaan enter apa gitu. Ya enter aja Pak. Yang Enter. kayak gitu cuma ada bacaan enternya aja. Ah ya, enter award itu dituliskan. Enter award gitu Pak. Oh ya, itu silahkan dituliskan. Teman-teman masih ingat nggak fungsi tanda titik itu untuk apa saja? Gitu. Itu Nah, emang maksimal 25 huruf ya Pak. maksimal 25 huruf. Aku yang bawahnya buat apa ini Pak? Apanya? Yang bawahnya Nah, kan kalau jawabannya lebih dari satu, ya, itu silahkan kalian, yang pertama misal ya, misal itu adalah untuk mengakhiri sebuah kalimat misalkan. Nah, yang kedua apa? Yang kalian ingat saja, ya, yang diingat saja, karena nanti gimana? cuma tanda titik fungsinya. Fungsi tanda titik saja. Kan tanda titik itu fungsinya tidak hanya satu, ya kan? Ada beberapa. Nah, satu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, kayak gitu. Baru satu ya yang masuk ya. Baru 4. Sembilan. Belajar. Emang udah jam 10? Belum, Pak. Pak Arif, Iya? kalian matur. Nggih. Saya yang konversi Pak. Yang pripun, Bu? Yang konversi. Oh, nggih.
Akhirnya ikut yang reguler nggih, kannya nggih. Iya, iya, yang kemarin kan Oh, saya nggak nggih. bisa. Iya. Nggih, nanti saya masukkan ke anu nggih, Bu. Ke mana? Presensinya tetap atau mungkin jenengan self enrollment saja di nopo? Di kelas reguler nggih. Nanti biar datanya bisa terekap baik di sana nggih. Nggih, nggih. Nanti saya kirimi kode mata kuliah kali kode self enrollment-nya nggih. Nanti nggih. Bisa. Nggih, nggih. Siap. Nggih. Terima kasih, Pak. Saya Nggih. kemarin belum bisa. Nggih, ndak apa-apa. Matur suwun sangat. Nggih, sami-sami, Bu. Nah, oke, ini sudah masuk dari 19 responden ya. 20 responden. Nah, kita akan coba gali ke satu persatu ya terkait dengan ini. Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan sesuai dengan prediksi saya bahwa teman-teman akan banyak yang masuk ke dalam mengakhiri sebuah kalimat gitu ya. Mengakhiri sebuah kalimat. Nah, ini walaupun mungkin istilahnya berbeda-beda ya. Ada yang mengakhiri sebuah kalimat, ada yang untuk mengakhiri kalimat, ada yang apa ini? Mengakhiri kalimat, memperjelas jumlah gitu ya. Nah, ini Singkatan. singkatan ya, pemisah jam ya, angka jam, kemudian ya. Nah, semakin kecil ya. Semakin banyakannya semakin kecil. Nah, maka teman-teman semua nanti akan kita bahas satu persatu ya. Agar nanti teman-teman semua juga jauh lebih mudah memahami ya, lebih mudah memahami dan juga lebih mudah tahu contohnya ya dari fungsi masing-masing dari apa sih ketika dia jam seperti apa gitu ya. Kemudian misalkan untuk singkatan nama orang itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian ada yang menuliskan gelar gitu ya. Pemisah angka ribuan, kemudian daftar pustaka. Nah, ini apa? Teman-teman nanti akan kita coba bahas satu per satu gitu ya. Nah, ini saya screenshot dulu aja. Ya. Oke. Terima kasih atas responnya ya. Ini sebagai feedback dulu saja dan mungkin beberapa teman-teman mungkin sudah penasaran gitu ya. Sebenarnya fungsinya untuk apa saja sih gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum Pak Arif menyampaikan, siapkan catatan kalian gitu ya, agar nanti teman-teman semua bisa meng-save ini dengan baik gitu ya. Dan saya berharap catatannya dalam bentuk manual saja gitu ya. Nah, karena nanti Pak Arif akan minta fotonya dan juga dalam bentuk PDF gitu ya. Dalam bentuk PDF ya. Itu untuk Pak Arif pengen lihat tulisan kalian ya, sebagus apa, wis cocok jadi guru apa belum gitu ya. Karena kan semester 2 ya. Jadi bibitnya harus mulai ini ditanamkan gitu ya. Nah, teman-teman semua, kita akan membahas fungsi yang pertama ya. Kalau fungsi yang pertama terkait dengan fungsi akhir sebuah kalimat ya, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya kan. Karena itu memang fungsi utamanya sebenarnya adalah itu gitu ya. Tetapi kita juga mengenal fungsi-fungsi yang lain. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk mengakhiri sebuah kalimat ya atau frasa ya atau frasa. Nah, ini seringkali Pak Arif gimana? Mengakhiri sebuah kalimat Atau frasa. Ya, frasa. Nah, sesuatu yang dinamakan kalimat apa teman-teman? Tahu nggak? Yang dinamakan kalimat adalah kumpulan
menggabungkan dari kata-kata yang disusun menjadi satu sehingga membentuk sebuah kalimat. Sehingga membentuk sebuah kalimat. Kalau bedanya dengan frasa apa? Kalau frasa bukan kalimat, Pak. Kalau frasa bukan kalimat. Kalau kalimat frasa bukan. Ya, Dan tapi di akhir ada frasa. ya, yang membedakan apa ini antara frasa dengan kalimat? Ada yang tahu? Oke, mungkin sudah mulai lupa ya. Jadi bedanya frasa dengan kalimat ya. Kalau kalimat itu dia unsur subjek, predikat dan objeknya itu jelas gitu ya. Dia terikat itu. Jadi ada subjek, predikat, objek ya. Jadi kan sebuah kalimat itu idealnya SPO ya. Boleh ditambahi K, tapi K-nya opsional ya. Di situ keterangan. Nah, tetapi ya, kalau frasa itu dia tidak terikat dengan yang namanya subjek ataupun predikat ataupun objeknya. Jadi dia tidak terikat SPO-nya ya. Misalkan apa? Contohnya apa kira-kira teman-teman? Kalau frasa itu ya, kalau tahu enggak. Jadi dia tidak terikat kan. Nah, itu teman-teman bisa melihatnya ya. Atau contohnya adalah misalkan tas cantik gitu ya. Nah, itu kan frasa. Dia tidak terikat dengan yang namanya kalimat ya. Tidak terikat dengan namanya SPO ya. Jadi itu diakhiri dengan tanda titik ya. Diakhiri dengan tanda titik itu sudah boleh. Jadi dia tidak hanya untuk mengakhiri sebuah kalimat tetapi juga untuk mengakhiri sebuah frasa. Nah, kemudian yang kedua ya, fungsi dari tanda titik yang kedua ini adalah teman-teman dulu pas waktu belajar Microsoft Word ya, itu mengenal istilah bullets and numbering gitu ya. Nah, ini fungsi dari tanda titik salah satunya adalah untuk menuliskan numbering ya. Numbering yang dimaksud apa? Misal ya. Misal di sini adalah agenda kita hari ini yang pertama ya, 1 misalkan. 1. Berdoa sebelum belajar. 2. Ya. Mencatat hal-hal penting. 3. Nah, itu ketika penyebutan itu satu persatu itu, maka teman-teman harus menambahkan tanda titiknya. 1 titik apa gitu, 2 titik apa gitu ya. Sehingga penulisannya jadi sesuai dengan kaidahnya. Ya. Nah, namun di sini ada numbering yang yang bagian akhirnya itu tidak tidak ditampilkan kaitannya dengan titiknya atau titiknya hilang gitu ya. Nah, itu adalah numbering yang dia sifatnya sub ya. Contohnya seperti ini. Ini Pak Rif akan contohkan. Jadi misalkan kalian kan pernah misalkan adalah ini ya, misalkan 1.1. Nah, ini 1 yang di belakang ini dia tidak menggunakan tanda titiknya. Karena kan numbering itu kan macamnya banyak ya. Ada yang 1 ini seperti apa, kemudian dia masuk ke dalam gitu ya. Masuk ke dalam seperti ini. Tapi ada juga yang modelnya itu adalah 1.1. Nah, kalau 1.1 seperti ini
ini adalah dia tidak menggunakan tanda titik di akhirnya, ya, di bagian belakangnya. Nah, ini subnya dia akan semakin banyak kayak gitu, ya. Jadi ini tidak boleh menggunakan tanda titik di bagian belakangnya. Yang tepat seperti itu, karena untuk beberapa penulisan biasanya masih tersisa ya. Jadi ada yang menuliskan tanda titik di belakangnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu kita biasa kalau lihat jam ya, lihat jam itu kan terutama jam digital ya. Jam digital itu kita sering menemukannya adalah dia kedip-kedipnya itu 2 gitu ya. Ini bisa tak tarik nggak ya? Nah, ini misalkan jam digital kayak gini ya. Nah, ini kan titiknya 2, sehingga ketika kita penulisan nih ya, kita penulisan seringkali kita terbawa gitu. Terbawa. Oh, jadi kalau menuliskan jam itu jam sebenarnya istilah yang tepat bukan jam ya. Istilah yang tepat bukan jam, tetapi pukul ya. Jadi hari ini kita kuliah bukan jam 10, salah. Yang tepat adalah pukul 10.00 ya. Termasuk teman-teman kalau membuat undangan itu ya, undangan mengharap kehadiran saudara pada hari ya, itu bawahnya bukan jam tapi pukul berapa ya. Dan di sana ya, teman-teman kalau yang diundang itu adalah orang yang berada di wilayah waktu yang sama, maka tidak perlu dituliskan WIB, iya kan? Kan sering kita menuliskan itu ya, WIB, waktu Indonesia Barat gitu ya. Nah, maka tidak perlu dituliskan itu. Tetapi kalau yang diundang itu adalah ada pesertanya ada yang dari luar Jawa atau mungkin luar WIB ya, maka kita wajib menuliskan WIB-nya seperti itu ya. Itu ternyata dari sisi kebahasaan juga tidak sesuai ya, maka itu perlu disesuaikan sehingga teman-teman ketika kita menuliskan pukul ya, kita jadi menuliskannya adalah misalkan ini kan ya, pukul 10.00 boleh ya. Kalau pengen dibuat lebih detail lagi ya pukul 10.00.00. Nah, ini kalau dia mau menyebutkan sampai ke detiknya gitu ya. Tetapi kita biasanya jarang gitu ya. Jarang kalau ngundang sampai dia detik. Pukul 10 lebih 5 menit lebih 25 detik ya. Wah, ini acaranya detail banget ini ya. Itu. Maka teman-teman cukup seperti ini saja kalau penulisan pukul jika dia tidak membutuhkan detail waktu yang bagus gitu, yang apa ya, membutuhkan detail waktu yang rinci gitu ya. Karena detail waktu yang rinci itu juga dibutuhkan juga ketika kita misalkan terkait dengan misalkan lomba tari cepat misalkan ya, itu jadi itu satuannya jam ya. Jadi kalau bedanya pukul dengan jam itu adalah jam itu letaknya di belakang ya, dia sebagai satuan ya. Kamu berlari selama berapa jam gitu ya? Oh, saya berlari selama 5 jam 32 menit 50 detik. Nah, itu boleh pakai satuan jam ya. Nah, tetapi kalau di depan itu kita menuliskannya adalah pukul ya. Pukul berapa gitu. Nah, kemudian fungsi yang ketiga ya, tanda titik fungsi yang ketiga, dia adalah fungsinya adalah untuk menuliskan daftar pustaka ya. Ya, memisahkan unsur-unsur dalam daftar pustaka. Teman-teman masih ingat unsur daftar pustaka ada apa saja? Yang pertama adalah nama pengarang ya. Yang kedua tahun. Ketiga judul. Keempat tempat terbit ya.
Yang kelima, nama penerbit. Corak koma. Nama penerbit, Pak. iya, nama penerbitnya ya. Nah, yang pertama masih ingat aturannya, nama orang harus Dibalik, Pak. dibalik dan Balik. Setelahnya kasih tanda titik. dibalik dan di ya. Jadi namanya harus dibalik ya. Setelah dibalik, nama depannya disingkat atau tidak? Kalau namanya lebih dari satu kata, ya, berikutnya harus Singkat. disingkat. Ya, contoh ya, Arif Wiyat Purnanto. Maka penulisannya adalah Purnanto, ya, koma, ya, A titik W titik, ya, A titik W titik, ya. Itu perhatikan spasinya juga ya. Jadi koma, spasi, A titik, spasi, W titik, ya. Atau perlu Pak Arif contohkan di penulisan? Enggak usah ya. Boleh ya. Oke, jadi penulisannya seperti ini. Oke, kita contohkan saja. Ini identitasnya dulu ya. Kan tadi nama pengarang. Ini misalkan Arif Wiyat Purnanto. Tahunnya 2020. Judul buku Mengejar Mimpi dengan Satu Jari. Kemudian kota terbit ya. Kota terbitnya Magelang. Penerbitnya adalah Penerbit Tidar Press ya. Atau Unima Press saja ya. Unima Press. Nah, maka ini penulisannya adalah kita bisa menggunakan Purnanto ya. Purnanto, A titik W titik ya. Kemudian tahun terbitnya 2020 ya. Kemudian diikuti dengan judulnya. Nah, judul buku ini aturannya diapakan? Aturannya di miringkan ya. Mengejar mimpi dengan satu jari. Nah, ini aturannya dia. Jari, kemudian masuknya adalah Magelang titik 2 Unima Press. Nah, seperti ini. Diakhiri tanda titik juga ya. Seperti itu. Nah, maka ini kan fungsinya dia memisahkan ya. Memisahkan unsur-unsur di dalam sebuah penulisan daftar pustaka. Nah, ini tadi dari vote-nya tadi ya, itu insya Allah ada juga yang menjawab ini ya. Jadi penggunaan untuk penulisan daftar pustaka. Oke, cukup jelas ya ini ya. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah tanda titik itu digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan ya. Nah, kenapa kita menggunakan tanda titik ya? Nah, ini tidak bisa kita bayangkan ya. Kalau kita punya uang sebanyak ini ya. Kemudian ini berada di dalam sebuah kalimat, pasti kita akan berhenti dulu, ya kan? Misalkan hari total keuntungan kita pada penjualan hari ini mencapai seperti ini misalkan.
Ini kan kita total keuntungan kita pada hari penjualan hari ini mencapai gitu ya biasanya ya. 3, 6, 9, wah sampai 10 triliun gitu ya, baru baru 10 triliun. Maka teman-teman semua, ketika kita menuliskan seperti ini ya, alangkah baiknya ini ya, ini kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Kemudian rupiahnya kita pindah ke depan. Nah, mau kita pindahkan ke depan pakai titik atau tidak? Oke, Pak. Pakai atau tidak? Pakai, Pak. Pakai ya. Nah, yang benar tidak. Yang benar tidak pakai titik yang setelah RP-nya ya. Nah, baru yang memisahkan ribuan itu menggunakan tanda titik. Ya, seperti ini. Nah, kemudian di belakang koma itu ada seperti ini. Ya, Tidak, Pak. ya. Nah, maka Oh ya. seperti ini. Ini tak kurangi aja ya, angkanya biar nggak terlalu panjang ya. Jadi ini kita ganti dengan 10 miliar. Ya. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih RP-nya ini harusnya ada spasinya tidak? Ada tidak? Tidak ya. Ada spasinya atau tidak? Ada. Ada ya. Oke. Nah, kebanyakan orang ya, kebanyakan orang yang saya kenal biasanya menuliskannya menggunakan spasi. Tetapi teman-teman perlu hati-hati, apalagi kalau kalian adalah seorang akuntan ya. Akuntan ya, uangnya banyak gitu ya. Karena ketika di situ ada space satu karakter saja, maka dia akan bisa disisipi dengan satu angka. Nih ya, satu angka. Nah, sebagai contoh ya, hari ini saya sudah menjual ya dagangan dengan laba ya RP. Ini misalkan tak kasih satu spasi saja ya, 500.000 ya, seperti ini. Maka teman-teman, ketika kita menulisnya seperti ini akan berpotensi dia ditulis angka 1 di depannya ya. Walaupun ini sudah dicetak ya. Cetak itu berpotensi dia disisipi satu angka sehingga kalian kehilangan uang 1 juta. Ya, itu kalau ditulis angka 1 loh. Ya. Kalau dia tulis angka 9. Jadi teman-teman kehilangan nominal sebesar 9 juta. Ya. Nah, maka ini perlu dihati-hati, makanya jangan diberi spasi seperti itu ya. Atau nanti bisa teman-teman bisa menggunakan dengan sistem double ya. Jadi penulisan angka di sini kemudian diikuti dengan terbilangnya ya, terbilangnya berapa. Nah, maka ini sinkron ya dengan dulu bahwa kita harus belajar menuliskan bilangan gitu ya. Karena apa? Ternyata waktu kita besar kita dituntut untuk bisa menuliskan bilangan ya. Misalkan ini kan 5 ya, 500.000 rupiah. Maka di sini kalaupun angkanya dirubah jadi berapapun, maka dia tidak akan terpengaruh karena yang diikuti adalah teks yang ada di sebelahnya. Gitu ya. Nah, itu perlu dihati-hati. Makanya teman-teman ini harus punya ketelitian begitu ya. Termasuk tanda titik itu kalau dia menggunakan tanda titik maka dia tidak sesuai dengan kaidah gitu ya. Kaidahnya bahasa Indonesia. Nah, teman-teman coba perhatikan angka ini ya. Pak Arif akan membuat satu angka. Terus aku, Pak. Nggih. Silakan. Nggih. Tapi kalau di paket SD itu, kok banyak yang tulisan
uang itu ada spasinya, Pak. Ada spasinya. Ya, ya. Nah, maka itu adalah sebuah apa, Bu? Sebuah konsep yang mungkin harus segera disesuaikan, Maniko. Oke, karena ini apa? Ini kita juga sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang terbaru. Nah, mungkin si penyusunnya itu tadi dia masih konsepnya masih menggunakan konsep yang lama gitu. Karena memang apa ya? Ketika kita melihat teks seperti ini itu biasanya kita cenderung untuk melalui proses transisi terlebih dahulu seperti itu. Nah, maka alangkah baiknya kita sudah mulai membenarkan itu ya. Nah, nanti pedomannya apa? Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengambil dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Karena bagaimanapun itu yang paling terbaru begitu. Nggih. Nggih, karena buku Jadi paket kadang cepat gitu, Pak. nggih. Menjelaskan ke anak-anak saya masih ada Nggih. di Nggih. Nanti bisa dengan pelan-pelan Bu, maksudnya transisi pelan-pelan ya sambil mengenalkan begitu. Nanti biar nggih ke antara FB depannya dengan apanya. nggih, nggih. Nanti bisa sambil pelan-pelan mawon untuk apa itunya, nggih. Karena memang banyak apa nggih? Ketika saya melihat pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini tadi memang ya namanya sebuah aturan gitu, Bu. Kadang ada beberapa orang yang masih survive gitu ya, masih apa masih belum menyetujui dengan kesepakatan itu. Tapi apa insya Allah yang sudah dituliskan yang sudah ada di pedoman itu adalah sesuai dengan hasil diskusi bersama yang sudah disepakati dan disahkan oleh pusat bahasa seperti itu. Gitu. Jadi kita mulai mengenalkan mawon ya. Nah, terkait nanti teman-teman siswa itu nanti menggunakan atau tidak, nah itu nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing mawon gitu. Nggih. Nggih. Gitu ya teman-teman. Nah, Karena kemudian sekarang kan kelas 2 itu sudah ada penulisan uang, Pak. Penulisan rupiah. ya penulisan rupiah, nggih. Nggih. Maka nanti mulai dikenalkan mawon Bu, nanti dari Bu Tipta mungkin sudah mulai mengenalkan itu bahwa ini loh sekarang aturan yang baru. Karena napa nggih Bu, saya lihat dari pusat bahasa sendiri untuk sistem sosialisasinya itu juga masih terbatas gitu ya. Kalau kemarin sebenarnya dari Kota Magelang itu yang diberikan treatment juga hanya sampling saja gitu. Nah, ketika mereka sudah dapat ilmu itu, apakah itu disosialisasikan ke teman-teman sejawatnya, kita juga tidak ada controlling terkait dengan itu. Nggih. Sehingga kemarin penyebar luasannya kita juga karena kemarin ada napa dua kategori nggih, yaitu tenaga profesional dan tenaga non tenaga kependidikan ya nggak salah. Kependidikan dengan tenaga yang non kependidikan. Nah, itu dua-duanya sudah dapat treatment semuanya. Nggih. Nah, tapi yaitu dari treatment itu tadi masih salah satu kelemahannya adalah kita controlling terkait dengan penyebar luasannya seperti itu. Oke. Dan belum tentu yang kemarin yang jadi contoh adalah temannya Bu Tipta gitu ya. Itu akan semakin jauh lagi ya gitu. Nah, semoga nanti Bu Tipta dapat informasi dari saya nanti bisa disebarluaskan ke teman-teman sejawatnya seperti itu. Oke. Insya Allah. Nggih. Ngaten nggih Bu. Nggih, sami-sami. Nah, kita lanjutkan ya, teman-teman. Jadi untuk nominal, nah tadi Bu Tita juga sudah menyampaikan bahwa saat ini kelas 2 sudah mulai mengenal terkait dengan bilangan gitu ya. Nah, maka saya pengen tes case nih teman-teman nih. Ya, jadi ini Pak Arif punya satu bilangan, nanti silahkan coba dibaca ya, coba dibaca kira-kira ini bunyinya berapa gitu ya. Di sini ada angka misalkan nah, Pak Arif punya angka seperti ini. Nah, ini siapa dulu yang mau mencoba untuk membacanya dulu? Ya. Yang mau mencoba?
24.000 Kak. Oh ya, silahkan Mas Saiful. 24.543 Mm-mm. 25 rupiah. Rp25. Oke, kita tampung dulu ya. Ada jawaban lain mungkin. Silahkan. Saya Pak, coba. Oh ya, silahkan Mbak Puput. 24.543,25 rupiah. Oke, terima kasih Mbak Puput. Ada pendapat lain? Silahkan. Ayo, siapa yang mau mencoba? Ini ada 48 mahasiswa ya. Ya, paling nggak yang mencoba separuh lah nanti lah ya. Atau jawabannya mungkin sama semua dengan Mbak Puput dan Mas Saiful. Mbak Ulia, mau coba? Sama dengan Mas Saiful, Pak. Oh, sama dengan Mas Saiful ya. Sama dengan Mas. Oke. Ada yang beda. Nah, ini tadi Pak Arif nyari yang beda ini. Mungkin masih ragu gitu ya. Kak, saya ganti Kak. Oh, ganti. Ya, Gimana Mas? Jadi ganti gimana Mas? 24.543 25 rupiah. 53 Iya, Kak. 25 rupiah ya. Sama kayak yang tadi. Oh, masih sama Mas. Oh, masih sama kan? Set gitu. Oh iya. 25. Oke. Nggak ada yang lain. Wah, ini alhamdulillah ya hari ini. Kalau nggak ada yang lain, jadi Pak Arif bersyukur ya, karena hari ini teman-teman jadi belajar beneran gitu ya, untuk membaca angka yang mungkin sudah lama kita tidak kaji gitu ya. Nah, teman-teman, di sini angka di belakang koma itu tidak bisa diakui sebagai angka rupiah gitu ya. Karena apa? Dia tidak genap Rp1 gitu. Ya, tidak genap Rp1. Nah, tidak genap Rp1 itu punya istilah lain, ya. Masih ingat kalau nggak ada Rp1 itu dulu simbah-simbah teman-teman semua itu kalau cerita nek kalau beli apa? Beli gorengan itu harganya berapa apa? Set. Nah, berapa sen? Nah, inilah teman-teman yang dinamakan dengan nominal sen itu. Ya, itu Rp25. Kenapa? Dulu kan saya nggak tahu ya teman-teman masih merasakan zaman itu atau enggak ya. Ada uang Rp25. Kalau ini kan koma, jadi bukan Rp25, tapi ini 25 sen. Ya. Kalau zaman kecilnya Pak Arif masih lihat itu angka apa uang 25 sen itu masih Rp25 itu masih lihat ya. Nah, maka ini teman-teman masih juga ya, teman-teman ya. Wah, kalau masih lihat jadi kita mungkin seumuran ya ini. Sama-sama tuanya nih. Nah, jadi teman-teman, ini untuk membacanya. Nah, ini perhatikan ya nanti ya. Untuk membacanya, ini adalah 24.000 ya. 543 rupiah. Ya, jadi rupiahnya ya sebelum apa? Koma itu kita sebut sebagai rupiah. Nah, setelah koma itu baru kita sebut sebagai sen ya. Jadi 24.543 rupiah 25 sen. Ya, 25 sen.
ya. Karena sen tidak ada simbolnya, ya, maka dia ikut dalam satuannya tetap yang di depan, tetapi penyebutannya dia berubah menjadi sen itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika nanti mengajarkan ya kepada siswa-siswinya ya, jadi ketika ketemu angka seperti itu membacanya seperti itu. Nah, kira-kira saat ini angka itu masih mungkin muncul atau tidak, teman-teman? Masih muncul tidak kira-kira? Kemungkinan masih, Pak. Oh, masih, oke. Kalau masih muncul kira-kira di mana? Enggak, Pak. Enggak muncul ya. Kalau masih muncul tadi Mbak Sherin dan Bu Tipta tadi, kira-kira munculnya ada di mana ini? Malaysia, Pak. Oh, di Malaysia. Jauh banget ya. Jadi neng Indonesia serang muncul ya ini ya. Kira-kira munculnya di mana? Ayo. Di perbankan, Pak. Oke. Jadi dia masih muncul di perbankan. Benar sekali. Ya. Jadi teman-teman, kan kalau di bank itu kan kita kan masih perhitungannya kan berdasarkan bunga ya. Ketika dia sen itu dibulatkan menjadi Rp1 saja, itu kalau ada 1 juta nasabah, maka itu bisa jadi dia rugi sekitar ya 1 juta atau mungkin lebih dari itu ya, tergantung jumlah nasabahnya. Kalau jumlah nasabahnya 1 miliar ya, 1 miliar nasabah, ya maka Rp1 itu sangat bermakna gitu ya. Maka teman-teman coba cek rekening kalian ya, coba cek rekening koran teman-teman semua, pasti di sana masih dituliskan yang namanya sen. Nih ya, masih dituliskan namanya. Kenapa? Setiap pembulatan Rp1 itu bermakna bagi perbankan gitu ya. Kan 1 juta bisa untuk yang ngurus-ngurus yang lain gitu ya. Nah, maka teman-teman semua angka seperti itu ya, itu kita juga harus bisa menjelaskan ya. Besok ketika teman-teman semua mengajarkan materi terkait dengan bilangan mungkin ya. Nah, itu teman-teman bisa sambil menunjukkan ya saldo rekening kalian gitu ya. Misalkan 30 juta ya 250.555 rupiah 25 sen misalkan. Nah, itu kalian bisa membacanya gitu ya. Jangan nanti, Pak ini bacanya gimana ya? Wah, udah tak tekok kayak ngono toh gitu. Nah, jangan ya. Tapi kita harus mengedukasi. Oh iya ya, ini bacanya gimana? Nah, nanti semoga keingat perkuliahan kita hari ini gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Tapi di sini ya, untuk pemisahan nominal itu memang tidak hanya nominal saja ya, tetapi memang mungkin penulisan-penulisan yang lain juga bisa ya, ribuan dan sebagainya. Tetapi ada aturan bahwa ketika jumlah angka yang di belakang komanya, di belakang titiknya itu terlalu banyak, misalkan tadi ya 10 miliar misalkan, nah itu disarankan menuliskannya tidak 10.000000 titik banyak gitu ya, tetapi dibuat saja menjadi 10 ya, diganti satuannya miliar rupiah gitu ya. Jadi Rp-nya tidak dihitungkan. Kalau dimasukkan dalam sebuah kalimat gitu ya. Karena nanti ada aturan ya. Ketika kapan angka itu harus ditulis menjadi sebuah angka ya, kapan dia ditulis sebagai sebuah tulisan atau teks itu tadi, atau terbilangnya itu tadi gitu. Nah, itu nanti kita belajar lebih lanjut aja ya. Kalau yang ini teman-teman intinya mengenal tanda titiknya dulu seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ya, teman-teman selain menggunakan tanda titik itu ya, juga biasanya tanda titik digunakan untuk singkatan dan sebagainya ya. Tadi yang sudah disebutkan ya. Misalkan contoh penulisan dan lain-lain gitu ya, dan sebagainya, itu idealnya ditambahkan tanda titik ya. Nah, itu sebenarnya aturan itu juga ada di dalam kaidah tadi ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sehingga nanti bisa teman-teman memperdalamnya di sana ya.
Nah, itu untuk penggunaan tanda titik. Mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan ya. Nanti coba kita diskusikan dari pertanyaan teman-teman jika memang ada gitu. Silahkan yang mau bertanya dulu. Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Hmm. Untuk konsep dasar bahasa Indonesia apa ya Pak yang dimaukan? Kodenya. Ya. Oke, kodenya adalah kondas ya. Yang konsep dasar ya. Kodenya kondas C ya. Kondas C. Hurufnya non kapital semua ya. Non kapital semuanya kondas C gitu, Mbak ya. Nanti kalau ada yang belum masuk ya, nanti yang perlu presensi dan sebagainya begitu. Oke. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah penggunaan tanda koma ya, penggunaan tanda koma. Nah, ini penggunaan tanda koma ini ada beberapa memang ya. Yang pertama adalah bahwa tanda koma itu digunakan untuk perincian ya. Jadi dia merincikan sesuatu ya. Misalkan ibu pergi ke pasar membeli jeruk, kemudian kolak gitu ya, kolang-kaling gitu ya, dan sebagainya. Nah, maka itu dipisahkan dengan tanda koma. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini ya, teman-teman semuanya, seringkali Pak Arif menemukan ya, ketika kita sudah menambahkan kata dan itu tidak diikuti dengan tanda koma gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Yang benar adalah, yang sesuai dengan kaidah adalah bahwa di sana idealnya harus menggunakan tanda koma. Ini ya. Ibu membeli ke pasar ya. Ibu ke pasar untuk membeli kolang-kaling gitu ya. Kemudian apa ya? Kolang-kaling, kemana? Ketela gitu ya. Waluh gitu ya. Waluh bener enggak? Labu ya, waluh. Dan gula merah misalkan. Maka teman-teman semua, ini yang sering kali dihilangkan oleh kebanyakan orang gitu ya, kebanyakan orang. Maka teman-teman semua, untuk penulisan ini itu tetap dituliskan ya tanda komanya ya. Karena apa? Dan yang tidak menggunakan tanda koma itu ketika dia perinciannya hanya ada 2 ya. Misalkan ibu ke pasar untuk membeli gula dan ketela. Nah, ini boleh ya. Dia tidak menggunakan tanda koma karena hanya perinciannya hanya ada 2. Tapi kalau lebih dari 2 dan menggunakan kata dan, maka itu wajib menggunakan tanda koma. Ya. Insya Allah jelas ya yang ini ya. Nah, kemudian yang kedua ya, tanda koma digunakan untuk ketika dia bertemu dengan kata hubung ya, dengan kata hubung. Contohnya adalah tetapi ya, tetapi, melainkan ya, sedangkan ya, gitu. Dia anak yang rajin, koma. Tetapi ya. Nah, tetapinya, tanda komanya itu sebelum kata tetapinya. Bukan tetapi, koma, gitu bukan ya. Atau mungkin titik dulu baru tetapi, koma. Nah, itu bukan ya. Nah, maka tulisannya adalah dia anak yang rajin, koma, tetapi dia tidak suka menabung misalkan. Ya, nah itu. Jadi kata tanda komanya berada di sebelum kata hubungnya tadi. Begitu juga untuk melainkan ya, begitu juga untuk kata sedangkan. Ya. Oke, kata hubung 3 itu. Yang ketiga, ya. Jadi tanda koma dipakai untuk memisahkan antara anak kalimat dengan induk kalimat, ya, yang dibalik, ya.
Ya, jadi kan kalau kalimat itu idealnya kan induk kalimatnya dulu, baru anak kalimatnya gitu ya. Nah ini dibalik ya, dibalik anak kalimatnya dulu di depan, kemudian baru induk kalimatnya. Nah ini gaya selingkungnya ya, selingkungnya. Maka teman-teman semua, sebagai contohnya adalah saya akan datang ya kalau diundang. Ya, kalau diundangnya itu kan anak kalimat, ya kan. Saya akan datang itu menjadi kalimat utamanya atau kalimat induknya gitu ya. Maka ketika dibalik menjadi kalau diundang ya, kalau diundang saya akan datang, maka kalau diundang koma ya, baru saya akan datang. Nah, maka apa? Itu pemisahnya komanya itu tadi berada di tengah. Kalau disusun seperti biasa ya tidak perlu pakai tanda koma ya. Misalkan saya akan datang kalau diundang. Nah, itu tidak perlu menggunakan tanda koma. Seperti itu. Kemudian tanda koma ya. Kalau tadi untuk kata tetapi, sedangkan dan sebagainya itu berada di sebelum ya. Sebelum kata penghubungnya. Nah, ini untuk tanda komanya digunakan setelah kata penghubungnya itu untuk ungkapan seperti oleh karena itu gitu ya. Nah itu kan jadi oleh karena itu koma ya, jadi koma gitu ya, dengan demikian koma gitu, sehubungan dengan itu koma gitu, meskipun demikian koma. Nah itu untuk ungkapan-ungkapan itu ya, kata penghubung itu maka teman-teman menggunakan tanda komanya setelah ya, setelah ungkapan itu ya. Oleh karena itu koma ya, jadi koma ya. Kalau jadi itu mengingat-ingatnya biasanya kalau dalam soal matematika itu kan gitu kan. Jadi ya, jadi dia misalkan D1, D2, D3 diketahui, ditanya, dijawab gitu ya. Biasanya bagian paling bawah dia akan jadi ya. Jadi hasil pengurangan dari angka tersebut adalah titik-titik. Nah, jadinya itu tadi diikuti dengan tanda koma. Oke. Gampang ya. Oke, lanjut ya. Kemudian dia digunakan juga tanda koma untuk sapaan atau kata seru yang dia diikuti dengan tanda seru ya, kata seru ya. Misalkan oh gitu ya. Oh, koma ternyata kamu anak Bandungan ya gitu ya. Misalnya anak Bandungan tanda seru misalkan. Nah, maka itu O-nya itu tadi diikuti dengan tanda koma ya. Atau dia mungkin teks dalam dialog gitu ya. Ya, saya akan datang gitu ya. Iya-nya diikuti dengan tanda koma. Ya, koma, saya akan datang. Atau dia digunakan untuk sapaan ya. Misalkan hari ini kita buka bersama ya, Dik gitu ya, misalkan. Hari ini kita buka bersama ya, koma. Hari ini kita buka bersama ya gitu ya. Bersama koma ya dik gitu ya. Ya-nya diikuti koma, kemudian diknya juga diikuti dengan koma, diknya tanda tanya ya. Tapi sebelum kata diknya tadi, sapaan diknya tadi, dia dipisahkan dengan tanda koma terlebih dahulu gitu. Atau sapaan juga bisa bu, pak gitu ya. Itu sebelum kata bu dan pak dia diikuti dengan tanda koma terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Ini juga biasanya untuk tanda koma untuk memisahkan alamat ya, perincian alamat ya. Jalan apa, koma, RT berapa, RW berapa, koma gitu ya. Kemudian dia berada di mana, kecamatannya, kelurahannya, kabupaten apa gitu ya. Itu bisa menggunakan tanda koma. Dan tanda koma juga bisa digunakan untuk daftar pustaka. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah tanda koma juga digunakan untuk penulisan gelar ya. Untuk memisahkan nama orang dengan gelarnya ya.
Jadi kalau teman-teman sering kali Pak Arif melihat juga dalam penulisan gelarnya itu tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuainya apa? Karena penulisannya tidak sesuai dengan kaidah. Misal nih ya, misalkan Arif Wiyat Purnanto. Nah ini harusnya dipisahkan dengan tanda koma, kemudian spasi, M titik P D titik ya. Jadi gelarnya, singkatan gelar itu sebenarnya tidak menggunakan spasi ya. Kalau dia gelarnya lebih dari satu, maka dipisahkan dengan tanda koma juga. Tetapi ya, pemisahnya adalah titik dan koma. Kalau ini antar gelar ya. Karena titik yang belakang ini dia fungsinya menyingkat PD-nya ini tadi ya. Kalau komanya ini fungsinya untuk memisahkan antar gelar. Nah, ini penulisannya banyak sekali yang salah-salah gitu ya. Tulis SPD-nya di spasi kayak gini. Ada yang dipisah kayak gini. Ada yang tidak pakai koma seperti ini. Nah, ini jadi tidak baku ya. Jadi tidak sesuai kaidah. Yang sesuai kaidah ya yang seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah penggunaan tanda koma yang dia basisnya adalah untuk penulisan desimal ya. Ini pasti teman-teman sudah tahu ya. Jadi untuk penulisan desimal itu misalkan 2,5 kg. Nah, maka itu penulisannya menggunakan tanda koma gitu ya. Oke. Tadi sudah tanda titik, tanda koma sudah ya. Yang ketiga ya, kita akan masuk kepada penulisan tanda hubung ya, tanda hubung. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu tanda hubung dan apa itu tanda pisah ya. Tanda hubung dan tanda pisah berbeda ya. Nah, tanda hubung penulisannya biasa ya. Kalian ketikkan di keyboard ya, pakai strip biasa seperti ini boleh ya. Tetapi kalau menggunakan tanda pisah, kalian harus ngetiknya 2 kali dan di enter. Sehingga nanti tampilannya dia akan menjadi panjang ya. Ini Pak Arif coba dulu. Oh, nggak mau otomatis dia. Nah, kayak gini. Jadi tanda pisah ini dia secara ukuran dia jauh lebih panjang ya, jauh lebih panjang daripada tanda hubung gitu ya. Nah, fungsinya seperti apa ya? Ini tanda pisah, kalau ini tanda hubung. Biar kelihatan ya bedanya ya. Nah, tanda pisah ini teman-teman biasanya dia digunakan untuk menguraikan ya. Jadi ketika kita belajar membaca itu kan misalkan dari kata buku ya. Buku. Nah, maka ini kan biasanya diuraikan menjadi suku kata menjadi buku. Nah, ini teman-teman menggunakan tanda pisah, bukan tanda hubung ya. Ini pakai tanda pisah. Nah, seperti ini. Ini kan kalau anak-anak kan biasanya gitu ya. B U K U ya. B U Bu. K U Ku. Dibaca buku. Nah, kayak gitu. Itu ada metode eja, metode SAS, ada metode global, banyak sekali ya. Maka itu salah satu fungsinya adalah tanda pisah untuk menguraikan itu. Dan tidak ada spasi di antaranya. Gitu ya. Yang kedua ya, dia fungsinya adalah untuk pengulangan ya. Misalkan kata ya, atau mungkin lari ya. Sayur mayur. Nah, pengulangan berubah bunyi itu. Dan seterusnya. Intinya pengulangan ya, dia fungsinya untuk digunakan untuk itu.
Ada lagi yang ketiga ya, dia biasa digunakan untuk memisahkan penulisan tanggal biasanya. Ya. Misalkan hari ini 16 April ya 2021. Maka itu boleh teman-teman menuliskannya dengan menggunakan tanda pisah. Ya. Atau dia juga bisa digunakan untuk menegaskan sesuatu hubungan ya. Misalkan ketika kalian mengajarkan kata berimbuhan gitu ya. Misalkan dari kata lari ya dapat imbuhan ber, maka dia akan berubah menjadi berlari. Maka bernya kita tekankan ya. Berlari. Maka ini kita pisahkan dengan tanda pisah itu tadi. Ya. Sehingga di sini kalau lagi ditambahkan an, maka ini untuk mempertegas bahwa lari itu dapat imbuhan ber dan juga dapat imbuhan an ya. Berlarian. Ya. Contoh lain dia juga bisa digunakan untuk merangkai ya. Teman-teman kan pernah melihat tulisan ya, lomba seni tari Semagelang gitu ya. Nah, penulisan Semagelang yang sesuai yang seperti ini ya. Penulisan Semagelang. Jadi ada kan yang nulisnya juga biasa ya. Semagelang. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Itu se-nya imbuhan bertemu dengan kata yang wajib ditulis kapital ya, yang wajib ditulis kapital sehingga dia pemisahnya seperti itu. Atau mungkin kafe ya, kafe tahun 90-an 1990-an. Nah, maka ini menggunakan tanda pisah ya. Nah, kalau tanda hubung, dia bedanya adalah kalau tanda hubung itu dia fungsinya untuk memisahkan ya, memisahkan sesuatu ya, misalkan Magelang Surabaya. Nah, ini Magelang Surabaya ini, ya nulisnya memang agak ribet ya kalau ini ya. Magelang Surabaya, maka ini dipisah tanda pisahnya dari tanda hubungnya ya, tanda hubungnya dia jauh lebih panjang. Oh, maaf kebalik teman-teman. Ini yang benar, ini adalah tanda pisah ya. Ini tanda pisah, tanda hubung ya. Kalau yang ini tanda hubung, yang ini tanda pisah ya. Sorry ya Allah. Kebalik-balik. Ini tanda hubung, yang ini tanda pisah. Ya, saya ingatnya ini Magelang Surabaya ini memisahkan gitu ya. Nah, gini. Maaf, catatannya diorek-orek sidik saya ya. Nah, ini jadi dia memisahkan ya. Memisahkan antara Magelang dan Surabaya. Ini clue yang biasanya saya gunakan untuk mengingat-ingat apa itu tanda pisah dan apa itu tanda hubung ya. Kalau memisahkan kan Magelang Surabaya kan jauh gitu ya. Jadi dia memisahkan antara Magelang dan Surabaya. Atau, nah ini teman-teman, sebagai contoh adalah Soekarno-Hatta. Ini masih pakai ejaan lama ya. Soekarno-Hatta adalah bukan adalah proklamator. Soekarno-Hatta namanya diabadikan ya sebagai bandar udara ya, sebagai bandar udara ya. Nah, ketika di sini kita mau menambahkan sebuah keterangan ya, sebuah keterangan bahwa Soekarno-Hatta ini adalah bukan tetangga kalian ya, bukan orang yang lahirnya baru kemarin gitu ya, tetapi dia adalah proklamator
Indonesia ya, proklamator kemerdekaan Indonesia, maka teman-teman di sini diberikan keterangan proklamator ya, kemerdekaan Republik Indonesia ya. Karena nama Soekarno itu sekarang banyak ya. Panggilannya biasanya Pak Karno gitu ya. Pak Karno, tetangga kalian kan ada Pak Hatta itu ya, mungkin ada juga. Nah, maka teman-teman ini fungsinya adalah untuk memisahkan ya. Untuk memisahkan dari konteks aslinya gitu ya. Jadi ini seperti keterangan tetapi dia berada di dalam sebuah kalimat ya. Nah, hal-hal seperti ini ya, mungkin kita jarang menemukan dalam teks-teks umum ya. Pak Arif justru malah banyak menemukannya itu apa? Di hadis, di Al-Qur'an itu malah kaidah-kaidahnya itu mereka biasanya sudah tertata dengan sangat baik gitu ya. Karena apa? Hadis dan juga Al-Qur'an itu kan dia sebuah pedoman gitu ya. Petunjuk. Jadi dia tidak boleh salah tulis ya. Itu karena salah tulis nanti akan beda makna gitu ya. Nah, itu ya fungsinya yang Pak Arif coba jelaskan, cukup itu dulu saja ya. Ini memisahkan Magelang Surabaya ini tadi juga bisa digunakan untuk waktu ya, Senin sampai Selasa misalkan. Waktu juga bisa ya, pukul berapa sampai berapa. Nah, ini nanti teman-teman bisa mencari referensi lain ya yang mungkin bisa digunakan untuk sebagai dasar itu. Nah, kemudian yang terakhir ya. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu ya. Yang terakhir adalah terkait dengan tanda elipsis ya. Nah, tanda elipsis. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya, elipsis itu apa sih gitu ya. Elipsis itu terkenalnya dengan istilah titik-titik gitu ya. Nah, titik-titik itu kan teman-teman biasanya nulisnya kan 4 kali gitu ya. Bahkan ada yang panjang gitu ya. Kalau dulu saya waktu SD itu jumlah titik-titiknya itu sesuai dengan panjang jawaban gitu ya. Nah, jadi masih salah konsep ya waktu itu. Ternyata elipsis itu ya, elipsis itu disimbolkan dengan seperti ini. Dan elipsis itu bisa jumlahnya 3, bisa jumlahnya 4 ya. Elipsis jumlah titiknya 4 itu jika berada di ya, berada di akhir kalimat ya. Sedangkan dia elipsis jumlahnya 3 itu ketika dia berada di awal atau tengah kalimat ya. Sebagai contoh ya, jumlah ikan di kolam adalah titik-titik. Nah, ini 4 ya. 4. Tetapi kalau dia berada di tengah ya, jumlah ikan di kolam adalah titik-titik ekor. Nah, maka dia jumlahnya hanya 3. Ya. Jumlah titik-titiknya 3. Jadi bukan dibuat yang ya, panjang ya. Kalau dulu di SD kan saya biasanya mendapatkannya seperti ini. Sesuai dengan sisa space yang berada di pojok itu ya. Dihabiskan seperti ini. Nah, ini nggak boleh ya teman-teman. Ini menyalahi kaidah ya kan. Kan jadi ben amat jawabannya dowo gitu ya. Bahkan ada yang ditambahi sampai ke bawahnya karena jawabannya saking panjangnya gitu ya. Nah, ini adalah yang salah ya. Yang tepat yang seperti ini. Ya. Nah, maka fungsi dari elipsis ya, elipsis itu untuk seperti itu. Tapi ada juga fungsi elipsis untuk yang ketika kita berdialog gitu ya, menuliskan dialog sebuah kalimat itu ketika ada suatu peran yang dia itu ibaratnya dia pura-puranya dia itu tidak bisa menjelaskan gitu ya. Kamu sedang ngapain di sini gitu kan? Nah itu titiknya dan 3 ya, bukan titiknya panjang tuh.
sayang, jadi panjang banget nanti. Jadi aktornya kebingungan nanti bacanya ya. Nah, itu jadi teman-teman eh, gambaran dari 4 tanda baca yang sudah kita pelajari hari ini. Gitu ya. Nah, silahkan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kaitannya dengan materi ini. Ya, tak terasa kita hampir 2 jam ya sudah ya. Ada pertanyaan silahkan. Saya Pak, Nggih, silakan Bu Tipta. untuk yang fungsi tanda koma tadi Pak, Nggih. ya, untuk perincian itu biasanya itu sulit sekali Pak penjelasan di anak-anak itu. Nggih. Karena kadang di buku cetak itu tidak komanya itu di setelah sebelum dan itu kadang tidak ada koma. Oh gitu. Nggih. Di bukunya nggih. Ya, Ya, kadang ada yang tidak ada. kadang ada yang tidak ada. Nah, eh Anak mungkin bingung juga dari penjelasan guru dan juga dari buku yang dari ada. buku. Oh nggih. Nah, maka kalau saran dari saya nggih Bu Tipta, itu alangkah baiknya sebelum kita membahas sebuah materi yang ada di dalam buku, alangkah baiknya guru itu melakukan scanning terlebih dahulu. Ada tidak di bagian buku itu yang mungkin dia kelewat dari sisi editornya gitu. Nggih, jadi nanti sebelum pembelajaran dimulai, kita sampaikan dulu kepada siswa-siswinya. Anak-anak coba dibuka di halaman misalkan 30. Nah, halaman 30 itu ada salah cetak, disampaikan saja salah cetak. Nggih, karena memang di situ ada kesalahan dalam proses editingnya begitu. Nah, maka dari teman mahasiswa dari siswa semuanya diajak untuk membenarkan. Silahkan di kalimat yang keberapa itu silahkan diberikan tanda koma di sebelahnya, di sebelum kata dan gitu kan. Nah, itu nanti sebagai sebuah edukasi. Karena prinsipnya nggih Bu Tipta bahwa dalam proses pembelajaran buku itu kan sebagai salah satu media ya. Media dan juga dia juga bisa menjadi salah satu sumber belajar. Nah, kalau di sana terdapat ketidaksesuaian, maka gurulah yang menjadi pemandu gitu kan. Karena guru kan sebagai fasilitator begitu. Nah, maka kunci keberhasilan salah satu kunci keberhasilan itu nggih salah satunya ditentukan dari gurunya juga makatan. Nah, itu mungkin harus nggih kita harus secara pelan-pelan untuk bisa mengarahkan siswa bahwa oh, ini loh yang sesuai dengan kaidah yang terbaru itu aturannya seperti ini. Karena kalau saya lihat di penulisan di buku yang diterbitkan di Kemdikbud juga Bu, itu saya lihat juga aturannya memang ada tanda koma sebelum kata dannya itu tadi. Nah, kalau mungkin saat ini siswa belum berubah perilakunya, nah itu maka menjadi salah satu tanggung jawab kita juga ya nanti untuk bisa kita arahkan bersama-sama sehingga maksud saya begini, saya berharapnya adalah nanti di Bu Tipta nanti terputus mata rantai kesalahan terkait dengan penulisan tersebut begitu. Sehingga itu nanti kan menjadi sebuah ya amalan yang nanti insya Allah akan terus menerus untuk kita bersama begitu. Nggih. Ngaten nggih Bu Tipta nggih. Nggih, sami-sami. Nggih. Mungkin ada yang lain teman-teman terkait dengan itu atau mungkin punya pengalaman pribadi. Iya? Iya? Kelas 2 aja jam 10 ada mata kuliah Pak Agis. Oh, Pak Agis. Oh ya sudah. Nggih, enggak apa-apa, nggih. Enggak apa-apa. Mohon maaf. Enggak apa-apa, nggih. Kita juga sudah kayaknya ini memang sudah habis ya anunya ya. Nggih. Ya baik teman-teman semuanya, karena hari ini sudah ada mata kuliah yang lain yang sudah menanti ya. Nah ini teman-teman estafet juga ya mungkin hari ini. Mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Dan insya Allah teman-teman masih bisa memutarnya kembali ya. Ini nanti akan saya unggah di YouTube, kemudian nanti saya tempelkan di muka. Sehingga kalau ada teman-teman yang masih
kebingungan atau apa bisa memutarnya kembali sehingga nanti pemahamannya juga menjadi utuh begitu. Nggih, begitu saja nggih. Terima kasih atas kehadiran dan juga atensinya. Semoga teman-teman semua dimudahkan dalam memahami materi ini sehingga nanti ilmunya juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Nggih, itu saja dari Pak Arif. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nggih. Apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih. Ya, sama-sama Mas. Ya? Nggih. Presensinya gimana ya Pak? Untuk presensi silahkan masuk ke Moka dulu Mas. Ya. Tadi kan sudah saya coba Pak. Nggak bisa. Harinya masih hari Selasa Pak. Hari Selasa. Belum, masih tanggal 16 Pak. Oh ya, nanti coba Pak Aris cek kembali ya. Nanti saya sesuaikan di hari ini ya. Nggih. Oke, siap. Nggih. Terima kasih Mas. Nggih. Siap. Nggih, sami-sami Bu. Saya akhiri nggih. Ya, Pak. Iya, Pak.